Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sotikul Anwar, Kepala Desa Mulyosri, Kecamatan Rembun, Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini, lewat ini kami akan sedikit memberikan atau membacakan atau membacakan kronologi tanah sengketa yang pada waktu-waktu sekarang sangat viral dan sangat menghebohkan khususnya warga Mulyosri dan juga sekitarnya. Saya ingin bercerita kronologi tanah tersebut yang sedang disengketakan antara pemerintah desa Mulyosri dan juga ahli waris Bapak almarhum Bapak Tujo Sudiatmojo. Bahwa kronologi tersebut adalah sepengetahuan kami adalah sebagai berikut. Kurang lebih pada tahun 1982, tanah bengkok kepala desa dan juga tanah bengkok perangkat desa terkena pelebaran Sungai Meleber, yaitu kurang lebih seluas 250 ubin dan mendapatkan ganti untung pada waktu itu adalah sebesar Rp1.953.700 dan pada waktu itu diterima oleh kepala desa, yaitu beliau almarhum Bapak Tujo Sudiatmojo. Tapi ternyata tanah ganti untung, uang ganti untung tanah tersebut tidak diberikan tanah pengganti yang berkesesuaian, tetapi penggunaannya digunakan secara pribadi oleh beliau Bapak almarhum Tujo Sudiatmojo. Akhirnya pada tahun 2004 yang lalu, yaitu di bawah kepemimpinan beliau Bapak Haji Sarimun, masalah tersebut dipersoalkan dan dimusyawarahkan dengan ahli waris dan juga masyarakat desa Mulyosri, sehingga terjadilah kesepakatan ahli waris menyerahkan sebidang tanah dengan seluas kurang lebih 125 ubin sebagai pengganti dari tanah seluas 250 ubin yang terkena pelebaran Sungai Meleber dan atau uang ganti untung sebesar Rp1.953.700 pada waktu itu, dengan semua tujuh ahli waris menandatangani penyerahan tersebut, bahwa tanah tersebut adalah untuk mengganti. Nah, ini harus digarisbawahi, adalah untuk mengganti, bukan untuk jaminan. Untuk mengganti utang beliau almarhum Bapak Tujo Sudiatmojo ke desa. Dengan menandatangani penyerahan tersebut 7 orang dan secara bermeterai dan juga membuat tanda tangan bermeterai. Setelah itu tanah tersebut berganti kepemilikan dari ahli waris menjadi tanah kas desa dengan perubahan kepemilikan di buku desa dan juga SPPT atau surat pembayaran pajak terhutang dengan atas nama tanah kas desa. Dan dari tahun 2004 sampai pertengahan 2015, hal tersebut tidak ada permasalahan atau gugat-menggugat antara keduanya yaitu ahli waris dan juga pemerintah desa Mulyosri. Tidak ada gugat-menggugat, tidak ada permasalahan. Berarti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah itu memang sudah sah menjadi tanah milik pemerintah desa Mulyosri sebagai tanah kas desa. Yang selanjutnya pada tahun 2015, kira-kira sebelum bulan Desember,
kepala desa yang menjabat pada waktu itu, yaitu Bapak Muhammad Bakri, mengadakan musdes yang beliau berkeinginan untuk mengembalikan tanah tersebut ke ahli waris dengan alasan menurut beliau adalah tidak logik, tidak masuk akal apabila utang uang sebesar Rp1.953.700 itu harus mengganti dengan tanah seluas 1.800 meter persegi atau 125 bin, walaupun Rp1.953.700 itu adalah ganti rugi tanah kas desa yang terkena sungai Meleber yang seluas 250 ubin. Jadi 250 ubin itu yang menjadi 1.953.700 pada waktu itu. Yang selanjutnya diadakan musyawarah tersebut sehingga terjadilah pendapat dari berbagai kalangan, masyarakat, pemerintah desa, lembaga desa, yang intinya di musyawarah tersebut tidak menyetujui kalau tanah tersebut dikembalikan ke ahli waris. Boleh dikembalikan tanah tersebut asalkan tanahnya 250 ubin tersebut yang dulu pernah dipakai terkena pelebaran sungai Meleber itu diganti dengan tanah yang lain. Tapi pada waktu itu keluarga almarhum tidak menyetujui sehingga musdes tersebut tidak disetujui untuk mengembalikan tanah tersebut ke ahli waris. Akan tetapi tanpa ada yang tahu, tanpa sepengetahuan dari siapapun, baik dari lembaga desa, perangkat desa ataupun masyarakat, ternyata kepala desa Mulahri pada waktu itu Bapak Muhammad Bakri tetap menyerahkan tanah tersebut ke ahli waris dengan menurut kami dugaan kong kali kong atau dugaan konspirasi dengan ahli waris dengan akta perdamaian, sehingga akta perdamaian tersebut menerbitkan keputusan Pengadilan Negeri Kebumen yaitu nomor 19/DT.6/2015 PN Kebumen tanggal 2 Desember 2015. Dan juga setelah itu terjadi klaim kepemilikan antara pemerintah desa sekarang diwakili saya dengan ahli waris Bapak Tujo Sudiatmojo, dengan dari klaim Bapak Tujo Sudiatmojo mengklaim tanah tersebut berdasarkan atas keputusan Pengadilan Negeri Kebumen dan juga keputusan Kepala Desa nomor 143/15/Romawi 12 tahun 2015. Dan pemerintah desa mengklaim tanah tersebut berdasarkan bukti kepemilikan di letter C dan juga SPPT yang masih saat ini berpemilik atau bernama tanah kas desa. Dan juga selama tanah itu berganti kepemilikan kepada kami pemerintah desa adalah dengan yang membayar pajak bumi dan bangunan tersebut. Dengan poin bahwa kemarin diadakan musyawarah atau mediasi yang diinisiasi dari Pak Camat, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Camat yang sebagai pemangku wilayah di Kecamatan Rembun berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan mediasi antara kami dengan ahli waris. Dengan poin dan di acara tersebut kami menggarisbawahi poin-poin kami sebagai wakil atau mewakili pemerintah desa sebagai berikut. 1. Bahwa untuk saat ini, detik ini,
saya mempunyai keyakinan bahwa tanah tersebut adalah tetap menjadi milik tanah kas desa. Karena kami mempunyai bukti kepemilikan adalah dengan dasar buku C dan juga SPPT. Karena dasar tersebut adalah yang diakui oleh negara sebagai bukti kepemilikan apabila kita belum mempunyai SHM atau kalau yang kita kenal yaitu sertifikat tanah. Dan dengan bukti, klaim kami seperti itu dengan bukti sebagai berikut. Kalau kita mau membuat pinjaman di bank, kalau kita membuat pinjaman di bank dan bank biasanya harus meminta jaminan. Nah, biasanya kalau kita mempunyai sertifikat, kita dengan sertifikat. Tapi apabila kita belum mempunyai sertifikat, ternyata bisa diganti dengan melalui bukti kepemilikan di letter C dan juga SPPT. Dan itu bisa diterima di bank sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut adalah kita. Itu kalau menurut versi kami dari pemerintah desa, bahwa tanah tersebut sampai saat ini detik ini adalah milik tanah pemerintah desa Mulosri sebagai tanah kas desa. Yang kedua, ahli waris mengklaim kepemilikan tanah tersebut berdasarkan atas keputusan Pengadilan Negeri Kebumen dan keputusan Kepala Desa yaitu nomor 143/12 Nah, ternyata setelah kita pelajari bahwa putusan-putusan tersebut, putusan Kepala Desa, putusan Pengadilan Negeri Kebumen, bahkan kalaupun itu putusan Mahkamah Agung, itu peradilan tertinggi di negara kita, itu ternyata tidak bisa menjadikan serta-merta menjadikan sebagai bukti kepemilikan tanah tersebut, walaupun bisa saja keputusan-keputusan tersebut kalau ditindaklanjuti bisa menjadi bukti kepemilikan, walaupun itu tentunya prosesnya panjang, rumit. Dan saya berkeyakinan kalau untuk status tanah kas desa, walaupun ada putusan pengadilan atau putusan peradilan, tidak akan bisa ditindaklanjuti karena tidak bisa ditindaklanjuti dan tidak bisa dilaksanakan ataupun bisa dieksekusi karena nanti akan bertabrakan dengan Pergub 2016 yaitu nomornya saya lupa, dan juga aturan dari Kemendagri tentang penggunaan aset-aset desa. Sehingga kami berkeyakinan untuk saat ini sebagai pemilik yang sah tanah tersebut adalah pemerintah desa Mulosri dengan bukti kepemilikan C, desa, dan SPPT. Dan di kesempatan ini saya tegaskan bahwa dalam masalah ini saya bertindak bukan atas nama pribadi, karena masalah ini nanti apapun kejadiannya, apapun nanti kenyataannya, itu adalah tidak ada untung dan ruginya untuk pribadi saya. Misalnya kalau tanah tersebut nanti akan dimenangkan oleh pemerintah desa sehingga tetap menjadi milik tanah desa, milik desa, itu secara pribadi saya tidak sama sekali tidak ada keuntungan. Dan juga sebaliknya, kalau tanah tersebut menjadi tanah almarhum keluarga almarhum Bapak Tujo Sudarmojo, itu pun saya secara pribadi tidak ada yang dirugikan. Tapi saya atas nama pemerintah desa Mulosri berkewajiban sebagai kepala desa yang sudah mengucapkan sumpah jabatan adalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan salah satu tugas kepala desa, tugas kami adalah untuk menjaga
aset-aset desa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kami atas nama pemerintah Desa Mulosri dan juga rakyat Mulosri untuk mempertahankan aset-aset desa tersebut. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.